Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Sebelum kita mulai pelajaran, maka ibu akan bertanya, adakah yang tidak hadir hari ini? Oke, kalau hadir semua, maka ibu akan memulai pelajaran. Sebelum memulai pelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kemarin materi yang kita bahas tentang apa ya? Ya benar, materi yang kita bahas kemarin adalah tentang usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan. Untuk hari ini kita akan membahas materi usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Usaha ekonomi kelompok adalah usaha ekonomi yang dilakukan secara bersama, baik pengelolaan, modal, dan keuntungan. Berikut ini adalah usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Yang pertama yakni BUMN, yaitu Badan Usaha Milik Negara. Yang kedua yakni BUMS, yaitu Badan Usaha Milik Swasta. Dan yang ketiga adalah koperasi. Oke, untuk pembahasan yang pertama yakni BUMN. Adakah yang tahu apa itu BUMN? Oke, kalau tidak tahu maka akan ibu jelaskan. BUMN adalah badan usaha milik negara atau perusahaan negara, yaitu sebuah perusahaan yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perseroan. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Misalnya, energi listrik dan telekomunikasi. Di Indonesia juga terdapat BUMD. Adakah yang tahu apa itu BUMD? Oke, kalau tidak tahu, BUMD adalah badan usaha milik daerah. Badan usaha milik daerah merupakan perusahaan yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintahan daerah. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok yang kedua adalah BUMS. Apa sih BUMS itu? BUMS adalah badan usaha milik swasta. BUMS merupakan perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. Ada beberapa macam BUMS. Yang pertama yakni firma, yang kedua yakni persekutuan komanditer, dan yang ketiga adalah perseroan terbatas. BUMS. Ada beberapa macam BUMS. Yang pertama yakni firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang dikelola sekurangnya 2 sekutu. Usaha ini biasa bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Yang kedua adalah persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer biasanya disebut juga dengan CV. Oke, untuk BUMS yang ketiga yakni perseroan terbatas. Perseroan terbatas biasanya disebut juga dengan PT. PT adalah usaha ekonomi bersama yang modalnya berupa sekumpulan saham. Saham tersebut diartikan sebagai bukti kepemilikan perusahaan atas penyetoran modal. Oke, untuk usaha ekonomi bersama yang ketiga yakni koperasi. Ada beberapa bentuk koperasi di Indonesia ini. Yang pertama yakni koperasi konsumsi, yang kedua koperasi simpan pinjam, yang ketiga koperasi produksi, yang keempat koperasi jasa, dan yang kelima koperasi serba usaha. Oke anak-anak, untuk materi usaha ekonomi yang dikelola kelompok, apakah ada yang perlu ditanyakan atau ada yang kurang paham? Oke, kalau sudah paham dan tidak ada pertanyaan, maka ibu akan memberi tugas. Tugasnya adalah secara kelompok. Setiap kelompok terdiri 4 orang. Tugasnya adalah membuat peta pemikiran tentang usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Dikumpulkan minggu depan ya. Apakah sudah jelas tugasnya diberikan ibu? Kalau sudah jelas, maka
kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran Ibu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.